guys di day 5, oke? Gimana guys, kalian excited nggak sih sama pembahasan kita guys? Menarik nggak sih guys? Gua kalau misalnya di posisi kalian nih, maksudnya baru mau belajar nih, terus gua ketemu orang bikin video kayak gini yang model-model gini, dah setahun dah jadi jadi orang dah setahun, beneran dah. Kalau misalnya serius ya, oke? Jadi manfaatin guys sebaik-baiknya video ini, playlist ini juga, YouTube ini juga. Karena fun fact ya, gue bikin ini waktu gue lagi liburan gitu guys. Jadi seharusnya nih, ini waktunya nyantai ya kan, tidur-tidur gitu ya kan, rilek-rilek lah ya kan. Gue pakai untuk bikin video guys, buat kalian doang ini guys. Gila nggak? Ini gue bikin sekarang jam berapa nih? Agak-agak jam pagi lah ya. Gue bangun jam 6.30 pagi. 6.30 pagi untuk bikin video gini, sedangkan gue harusnya bisa bangun jam 9 pagi guys. Oke? Jadi bayarnya pakai like aja. Enggak lah, bercanda guys. Kayak YouTuber ya, tapi ya boleh lah kalau mau like. Like, subscribe, komen ya kan. Kalian share-share dulu guys. Share-share sedikit ke grup-grup yang kalian join itu yang share ya kan, tebar jarang itu ya kan. Oke, kita fokus lagi. Enggak, gue bukan maksudnya suruh kalian tebar jala gitu guys. Maksudnya kan berbagi, sharing is caring, membantu sesama ya kan. Kalau ada yang bisa kebantu ya kan, why not gitu ya kan. Oke, nggak apa, kita fokus ya. Oke, jadi kalian bisa lihat di sini kita bakal bahas tentang order block dan fair value gap. Ini konsepnya kayak liquidity swap, maksudnya bukan konsep strategi kayak liquidity swap, maksudnya pembawaan materinya itu kayak liquidity swap. Simple juga, tapi ya balik lagi, simple bukan berarti mudah. Tapi menurut gua kali ini simple dan mudah. Kalau lu nggak bisa, lu sama dengan maksudnya bukan sama dengan gitu ya. Maksudnya kayak ini gua jamin kalau contoh anak SD, oke dia bilang ke gua mau belajar trading kok. Gua private kok sama lu kok. Ajarin gua 2 hari. Gua ajarin ini. Gue yakin 2 jam doang bisa, guys. Dengan materi sesimpel ini. Bukan maksudnya kayak mau ngajarin anak SD, bukan gitu guys. Maksudnya kayak kalau misalnya ada anak SD nih mau ngajarin, udah, gue yakin nih bisa banget mudah lah. Oke, kita masuk dulu yang pertama ya, yaitu order block. Jadi simpelnya logika dari order block itu gini guys. Orang yang pakai smart money concept untuk trading itu secara teori dipercaya kalau misalnya ada order block itu berarti adanya partisipasi dari institusi. Jadi ketika kalian ngelihat harga itu nyampe ke area OB, dia bakal ada yang namanya pantulan gitu, ya kan? Kayak anggap ya ini OB, dia gini, jepret gitu. Oke. Jadi ada pantulan gitu karena adanya pressure gitu. Contoh ya, pakai contoh apa lagi ya? Apa yang enak nih guys? Kita kasih contoh guys. Udahlah ini aja lah, nggak usah pusing. Anggap ya ini adalah bullish nih. Oke, kan harga turun. Berarti ada yang namanya seller. Oke, partisipasi institusi ngambil buy. Jebret, pam, langsung dihajar semua. Oke. Makanya kita bilang OB adanya partisipasi dari institusi gitu. Secara teori. Oke, lanjut. Nah, biasanya di chart memang OB itu sangat banyak guys. Nggak sekedar lu ngelihat kayak gini doang. Bener kan? OB itu banyak. Atas, bawah, kiri, kanan, samping, kanan, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kiri, atas. Banyak lah guys pokoknya. Tapi pertanyaannya guys, yang mana sih yang valid? Ya kan bener nggak? Kayak orang pikir yang valid tuh yang mana sih, kan banyak gitu ya. Sebenarnya simple aja guys, oke? Order block yang valid sama dengan didukung tren dan terjadinya BOS. Kalau misalnya trennya adalah bullish, bukan berarti lu cari order block bullish, bukan guys. Tapi lu mencari order block yang berada di area bullish. Sebagai contoh, ini kan terjadinya bullish, oke? Order block di sini itu berada di area bullish nih. Jepret, bullish gini kan. Di sini bukanlah order block, ini kan di daerah bukan seharusnya gitu. Ya kan, kalian ngerti nggak sih maksudnya guys? Kayak ini bullish nih. Ya kan, anggaplah bullish ke atas nih. Nggak, sini dong. Bullish ke atas nih. Ini OB, lu nggak mungkin cari di sini dong. Ya kan? Jadi lu harus cari sesuai dari trennya juga. Terjadinya BOS, oke. Maka ini menjadi order block yang valid, oke. Kalau misalnya dia tidak di break di sini, dia masih di sini doang nih harga. Ya ini bukan jadi order block juga guys. Oke. Ini di break, oke, BOS, oke, ini menjadi valid. Oke. Jadi rumusnya balik lagi ke market structure. Di break baru valid. Oke.
Sama yang kedua, yang gue lihat juga dari premium and discount. Ketika harga OB berada di luar zonanya PND, contoh dalam bullish ya, otomatis kita cari harga diskon. Kita nggak menganggap ini sebagai OB yang valid. Skip, oke? Jadi OB kan, kok gue lihat kok ada 2 OB kok, yang mana harus kita ambil? Ada 1, ada 2. Oke, tarik garis. Oke, ini skip, ini gas. Udah simple itu aja. Berarti bukan OB ini yang kita lihat, bukan OB ini juga yang kita lihat. Oke. Dan ada lagi OB di sini. Oke, OB itu kan banyak ya. Pertanyaannya, apakah OB ini untuk kita trade juga kok? Ya enggak juga gitu. Oke. Kok kata lu sesuai tren kan kok? Bullish kan? Berarti yang kayak lu bilang kok di sini. Apakah ini juga untuk di trade? Enggak juga. Oke. Karena ini bukanlah break yang sebenarnya. Dia belum memasuki area PND, maka kita akan ekspektasi harga terjadinya seperti ini. Oke, maka low-nya akan diambil dan ini akan terjadinya kan swap seperti ini. Orang yang terlalu fokus ke internal bakal mengira ini adalah sell gitu, kayak oh mereka lihat ada break langsung sell. Oke, padahal bukan ya, belum ya bahasanya. Harus di break bagian low-nya yang ada di sini baru terjadinya sell. Oke. Jadi ya simple ya, dapat ya pelajarannya. Order block yang valid sama dengan terjadinya BOS. Yang kedua, kalau misalnya kalian bingung ngelihat ada OB yang banyak, oke, tarik PND, eliminasi yang berada di luar PND tersebut. Ya tergantung dari trennya ya. Dan didukung oleh tren. Kalau misalnya kalian lihat bullish, oke, kalian harus tahu ambil order block yang di mana. Kalau misalnya lagi bearish, harus tahu ambil order block yang di mana juga. Lanjut, manipulasi order block. Nah, ini yang sering gue alamin ya. Jadi order block yang balik lagi ada banyak. Oke, mana sih yang harus kita lihat? Balik lagi, BOS, oke. PND, eliminasi, oke. Ini yang kita gas. Kenapa lu eliminasi di sini? Kan nggak sesuai tren ya kan? Kok lu ambil di sini gitu? Apa purpose-nya gitu? Lu expect ke sini terus ditembusin gitu. Kayak kalau gitu sih nggak usah pakai order block gitu kan. Terus apalagi di sini? Lu ekspektasi apa gitu main di sini? Enggak dong. Jadi kita ekspektasikan adalah di sini. Oke, karena seperti ini baru ke atas seperti ini yang kita ekspektasikan. Oke, maka orang yang terlalu berfokus kepada internal atau low time frame, dia akan melihat ini sebagai, oh kata Cornelson, kalau ini lower low di break, maka BOS ada OB, kata Cornelson. Langsung ambil sell seperti ini. Hell, nah gitu kan. Balik lagi kita bilang apa? Market structure eksternal harus dipertajam. Oke? Oke, lanjut. Fair value gap. Oke, fair value gap ini materi paling simple, guys. Simple kali lah menurut gua, guys. Upper wick dari candle 1, lower wick dari candle 3, mereka tidak bertemu. Oke, udah fair value gap. Udah sesimpel itu, guys. Ya nggak? Simple nggak sih, guys? Kita hapus dulu ini ya, nyemak juga ya. Nah, udah ini simple gini doang, guys. Oke? Tapi ada beberapa sebenarnya iya banyak ya macam jenis yang kalian bakal dengar tentang fair value gap ya. Ada orang yang bilang kalau misalnya seperti ini ya kan, atau enggak dia seperti ini, oke, ini akan menambah yang namanya probabilitas dalam fair value gap. Tapi ya menurut gue gini sih konsepnya, kalian bisa pakai hal seperti ini sebagai convictions gitu. Tapi menurut gue, in my opinion ya, selama gue ngelihat dia ada yang namanya gap seperti ini, oke, ya gue bakal take it gitu. Kayak gue nggak ngelihat fair value gap di candle berikutnya itu harus gimana gitu. Oke, apalagi ada yang kayak contoh dia harus sama tinggi lah atau dia seperti ini, oke. Jadi harga melakukan seperti ini, oke, ini kan fair value gap juga ya. Ada yang bilang mungkin ini menjadi high probability, oke, padahal bisa sebenarnya boleh kalian pakai hal ini sebagai conviction sekalian. Cuman kalau versi gua, ini versi gua tanda kutip ya, gua rasa gua nggak perlu pakai yang kayak gitu, guys.
selama gue ngelihat di trade gue itu ada market structure, liquidity swap, ada order block, ada fair value gap, dan masuk ke area Fibo atau PND, udah itu udah gaskan aja men gitu bahasanya. Tapi ya balik lagi ya, ada orang yang mau ngide ditambah convictions, ada orang yang mau fokus, simple tapi ditajamin, itu pilihan guys. Oke, tidak ada yang mana kayak the best lah, ini kok the best, ini kok the best. Ya semuanya punya approach yang berbeda guys. Cuman ya balik lagi tergantung dari kalian aja sih. Oke, jadi materi order block dan fair value gap kita sampai sini aja guys. Gimana guys? Simple ya. Menurut gua sih ini simple guys. Kalau misalnya kalian masih nggak ngerti ini kayak bro, udah lu nggak usah belajar lagi sih. Ini udah boleh stop guys, udah boleh stop guys. Fokus di industri lain aja gitu. Oke, nggak lah bercanda guys. Kita kasih contoh aja ya. Oke, ini ya, kita kasih contoh ke kalian di time frame 15 menit. Oke, di sini gue udah tandain order blocknya. Kenapa gue bilang order block harus memahami mana yang valid atau enggak dan sesuai tren atau enggak. Kalau kalian bisa lihat di sini banyak order block ya guys. Ini ada OB ya kan, ini ada OB juga. Tapi yang valid yang mana? Ini enggak dong ya kan. Ini aja dijebolin gitu ya kan. Ini juga ada ya kan. Orang bakal pikir, oh ini break. Padahal ini bukanlah sesuatu yang kayak harus lu lihat gitu kan. Lalu ada OB, entry. Spread. Tuh kan bener kata gua, baik kan. Ternyata sampai sini langsung jebret ke bawah gini. Oke. Dan di sini ada OB juga, tapi harus take notes guys. Oke. OB bukan berarti bakal selalu di hit. Oke. Kayak orang berpikir, oke, ini ada OB, berarti ini pasti di hit OB. Oke, terkadang dia seperti ini juga guys, kayak di skip gitu. Dan menurut gue itu ya normal aja sih, kayak emang seperti itu guys. Memang kadang di break, kadang di miss, kadang di tap gitu. Nah, seperti ini contoh juga OB. Oke. Respected. Oke. Nah, disinilah kita ngomong dari konteks market structure. Oke. Sebagai contoh. Oke. Ini kan ada 2 OB. Betul ya? Kok, gue bingung kok. Kalau kayak gini, lu ngambil yang mana sih kok? Yang pertama harus kita lihat adalah valid dulu nggak nih OB-nya. Pertama ada break. Oke, ada break. Harga dari high to low, oke, dia sudah memasuki PND. Udah masuki PND, ya bakal logikanya ini adalah struktur yang baru, guys. Ya kan? Struktur yang baru di sini. Udah, logikanya kalau misalnya ini di break, itu udah MSS gitu kan. Udah MSS jadi ya lu nggak ngelihat ini lagi gitu. Jadi kayak ini bukan sesuatu yang harus tempat lu tunggu untuk ngambil trade sell gitu. Enggak, karena dia udah MSS duluan. Kalau lu sell di sini berarti lu adalah counter trend. Gitu aja logiknya. Oke, jadi kita lihat harga masuk ke area PND yang di sini. Ini kan high, low. Ini kan OB-nya berada di PND di sini. Oke, jadi ini fair gitu, fair trade gitu. Pas dia, walaupun dia tidak berhasil break ke bawah ya. Dan dia langsung pullback ke atas seperti ini. Oke, maka itu yang kita bilang tadi. Order block itu tidak selalu menahan harga. Oke, tapi dengan adanya order block itu meningkatkan probabilitas. Oke, jadi apapun yang ada di trading menurut gua ya, itu tidak ada yang kayak 100% kayak lu teori textbook ke chart kayak plek ketip plek pop gitu. Enggak, tapi lebih ke ini hanya coba untuk ningkatin probabilitas. Oke, ada order block. Oke, probabilitas lu yang harusnya 70%-nya menang, 30% kalahnya itu menjadi 75% menang, 25% kalah. Gitu loh guys. Dia cuma meningkatkan probabilitasnya. Makanya kita bilang, kayak bukan berarti semakin banyak convictions atau kriteria yang lu masukin, itu bikin lu jadi probabilitasnya lebih tinggi. Yang menentukan probabilitas lu lebih tinggi itu adalah dari ketajaman gitu. Dan ketajaman itu ya didapatin dari banyaknya trade yang lu ambil, bukan over trade ya. Banyaknya trade yang sudah pernah lu ambil gitu. Dari situ kan lu tahu gitu weakness-nya, strength-nya. Nah, itu topik trade journaling ya. Makanya gue bilang kayak ini bukan berarti kayak holy grail banget. Lu tau gak sih kayak orang berpikir, "Wih anjir, kok Nelson ajarin kayak gini, ini sabi nih ya kan, coba kita all in dulu kan, jadi naga nggak nih?" Enggak, bukan gitu sih. Ini lebih ke meningkatkan
probabilitas. Jadi ketika adanya ini order block, udah mantap gitu. Meningkat probabilitasnya. Sesimpel itu sebenarnya. Oke, bukan berarti pasti menang ya. Tidak ada pasti menang guys di sini. Orang gua juga ada kalah kok, ya kan? Kayak mana konsepnya bisa menang terus itu? Udahlah, miliarder lah nih. Sebulannya miliarder nih kalau menang terus. Oke, udah bukan miliarder lagi ya kan? Triliuner pak. Minjem duit ke bank, ya kan? Langsung kita all in, ya kan? Risk to reward 1:10. Anggaplah kita minjem ke bank 10M. Risk to reward 1:10. 100M anjir. Itu beli Porsche GT3 RS, McLaren Artura. Wah, enggak lah. Udah rata kali tuh. Ya itulah makanya kita bilang nggak mungkin ya, impossible gitu ya. Impossible kayak lu bilang win rate 100% gitu. Oke, lanjut. Contoh yang kedua. Oke, kita udah boleh stop sih halu-halunya. Nah, ini adalah contoh lagi. Kalian bisa lihat di sini. Ada break. Nah, kalian bisa lihat OB-nya di skip. Oke, dan itu hal yang normal. Lanjut lagi di sini. Ketika kalian tidak melihat OB itu seperti sesuai trennya, dia bakal dijebolin. Oke, sesuai ini sini. Ini kan tidak di break. Oke, OB-nya bukan OB yang valid. Ini di break, maka OB menjadi yang valid, maka dia respected. Seperti ini. Walaupun dia tidak break body di sini ya. Maka ya ini ya jadi tumbal ya kan. Fail dia untuk menahan harga. Oke. Jadi dapat ya guys. Rumusnya adalah OB yang valid break dulu ya kan. Kalau ini apakah break? Tidak. Maka dijebolin. Di break. Di tap in. Oke. Simple banget guys. Lanjut lagi. Ini ada break. Oke, OB-nya respected. Apakah di sini ada break ke sini untuk melihat OB ini valid atau tidak? Tidak ada. Oke, jadi dijebolin, jepret ke bawah. Oke, lanjut lagi di sini. Kita nggak bisa ngelihat ini seperti ini ya konsepnya. Ini ada break, ya kan? Ada break di sini. Maka ini seharusnya adalah ngambil buy. Oke, ngambil buy. Ini adalah inducementnya, nanti kita bahas itu di belakangan. Harusnya mengambil buy ke atas. Apakah ini OB yang valid? Tidak ya, karena tidak ada break yang clear seperti ini. Maka dijebolin juga. Oke, mudah ya guys materi tentang order block dan fair value gap. Kalian dari tadi harusnya notice ya ada fair value gap. Kalau kalian tidak notice, udahlah, nggak paham lagi guys. Ini jelas ada fair value gap, ya kan? Upper wick candle 1, lower wick candle 3 ada gap. Oke. Gue nggak mau bahas banyak fair value gap guys, karena menurut gue itu hal yang mudah untuk identify gitu, ya kan? Ada gap gitu. Tapi ya balik lagi, gap dan order block itu ya harus di combine gitu ya. Makanya lu bisa lihat di sini ada fair value gapnya juga di combine gitu. Lanjut, contoh ketiga. Nah ini dia contoh ketiga. Kalau kalian bisa lihat BS swap ya kan, break ke atas. Kok kata lu trade-nya sesuai tren, ini bullish, lu ngambil sell kok, lu nggak jelas juga ya kalau lama-lama. Oke, kita kasih penjelasan dulu guys. Kenapa ini bisa menjadi sell? Oke, sebenarnya sih mudah ya. Kita lihat kondisinya BS di sini. Tapi pertanyaan gue guys ke kalian. Guys, apakah di sini ada yang namanya order block? Oke, sampai 0,5. Tidak ada. Oke, ini kita sebutnya sebagai no volume. Maka ketika terjadinya no volume seperti ini, kita sebutnya adalah liquidity. Tidak ada OB sama dengan tidak ada trade gitu. Tidak ada trade yang searah dari tren yang sebenarnya terjadi. Jadi kita ekspektasi low-nya terbreak, maka kita mengambil yang namanya reversal seperti ini. Oke. Jadi ya kita juga lihat ini sebagai conviction ekstra gitu. Kalau di sebelumnya kita kan bahas ini karena dia fail untuk ke atas di sini. Benar ya kalau yang masih ingat. Tapi karena materi kita order block, kita tambahin penjelasan ke kalian. Karena di sini tidak adanya volume, oke, harga memasuki area PND dan dia gagal untuk break ke atasnya juga. Oke, makanya terjadi internal market structure shift dan ada swap di sini. Kita turun ke time frame yang lebih kecil.
Nah, kita ambil N3. Oke, simple ya. Jadi di sini juga ada internalnya, ada swap, di sini ada break dalam low. Jadi ada dua jenis entry yang bisa kita lihat di sini. Nah, ini dia. Oke, gimana guys? Menurut kalian materi kita tentang order block ini simple nggak sih? Dan fair value gap, kalau menurut gua sih simple ya. Kalian tapi harus latihan lagi sih guys. Kalian harus banyak latihan dan harus banyak praktekin. Oke, tapi penjelasan di sini gimana guys? So far memahami guys? Mudah untuk dipahamin? Mudah ya, menurut gue sih mudah ya. Oke, kita mungkin bisa ketemu lagi di live, kok live, playlist berikutnya. Oke, jadi ini adalah order block dan fair value gap guys. Gue harap kalian bisa memahami ini dengan baik. Mungkin sedikit tips buat kalian, kalian bisa catat ya kan di kertas apa yang terjadi di sini, di playlist ini kalian catat setiap knowledge atau ilmu yang di-share, baru kalian jadiin tuh kayak satu buku. Kalian tahu sih kayak jadi satu buku, terus kalian pelajarin gitu. Gitu. Jadi ada beberapa jenis cara orang belajar. Oke, ada orang yang visual learner benar ya. Jadi ada orang yang harus lihat gambar, tapi ada orang yang harus catat gitu. Kalian tahu sih tipe-tipe orang kayak gitu? Ada orang yang pakai dengar doang, kayak dengar radio tuh ya, udah belajar gitu, udah bisa belajar gitu. Tapi ada orang yang kayak harus lihat dalam bentuk animasi, dalam bentuk gambar gitu. Kayak, oh ini ada gambar gini, dia baru ngeh gitu. Ada orang yang harus dicatat. Jadi dia dicatat baru dia masuk otak gitu. Ada orang juga yang harus dia mengulangin apa yang di ngomongin sama yang ngomong kayak gue nih, ngomong sekarang nih, kalian ngulangin juga gitu. Ada orang yang kayak gitu. Ada banyak jenis lah sebenarnya guys ya. Dan itu ada persentasenya kayak gitu, seberapa besar lu bakal cepat memahaminya. Tapi ya sudahlah ya, itu pilihan ya. Kalian bisa kenalin diri kalian, maksudnya kalian lebih kenal diri kalian sendiri gitu. Kayak kalian di orang yang seperti apa gitu. Tapi kalau tips dari gue, kalian bisa catat lalu kalian mungkin DM di IG gue, kok gue udah catat materi lu sampai day 4, day 5 kok. Oke, thank you kok buat ini ya. Kok jadi thank you nggak ya? Bukan maksudnya, bukan gila thank you, bukan gitu maksudnya. Tapi ya udahlah ya, kita fokus di materi berikutnya. See you guys di day, nggak tahu lah day berapa.